Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan semua para kekasih-kekasih Kristus. Selamat hari Minggu, 1 Mei 2022. Kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu, kembali pagi hari ini, saya mengajak mari kekasih-kekasih Kristus kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita beraktivitas lebih jauh pada hari ini. Mari kita bermazmur sama-sama kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 12 ayat 8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Mazmur pasal 12 ayat 8. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. Bukti dari kasih kepada Allah yang tidak terlihat adalah kasih kepada saudara yang terlihat. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Memang kasih melibatkan perasaan. Namun kasih bukanlah hanya sekadar dan sebatas emosi belaka. Oleh karena itu, kasih haruslah diwujud dalam tindakan. Memang kasih dapat diungkap dalam kata-kata,
namun tidak cukup dinyatakan dalam kalimat-kalimat. Kasih haruslah dibuktikan dalam langkah-langkah yang nyata. Itu sebabnya bukti dari kasih kepada Allah yang tidak terlihat adalah kasih kepada sesama saudara yang terlihat. Karena kepada mereka yang terlihat itulah tindakan dan langkah yang nyata dari kasih dapat dengan mudah diwujudkan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, bahwasannya kasih kepada saudara merupakan bukti dari kasih kepada Allah. Itulah yang diutarakan di dalam 1 Yohanes pasal 4. Kepada para pembaca suratnya, Rasul Yohanes menjelaskan dua alasan dari kebenaran tersebut. Yang pertama, apabila kepada saudara seiman yang terlihat saja kita tidak dapat mengasihi, maka tidaklah mungkin bagi kita untuk mengasihi Allah. Yang kedua, yaitu karena mengasihi sesama manusia merupakan perintah Allah. Untuk itu ia menulis, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga mengasihi saudaranya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukti dari kasih kepada Allah yang tidak terlihat adalah kasih kepada saudara yang terlihat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita melihat bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib karena kasih-Nya. Saudara dan saya siapa? Kalau kita mau melihat banyak hal kesalahan-kesalahan dosa yang kita perbuat, tetapi pada saat Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Dia tidak melihat kepada hal-hal seperti itu karena kasih-Nya. Tetapi harus kita sadari, yang pertama Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengasihi kita, tapi Yesus tidak kompromi dengan dosa-dosa kita. Sebab itu sesungguhnya yang menjadi penghalang bagi kita untuk bisa mengasihi sesama kita adalah karena dosa-dosa yang masih melekat pada hidup kita. Pikiran-pikiran kita yang negatif seringkali menghalangi kita untuk bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Sebab itu biarlah pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita berani menanggalkan semua beban-beban yang menghalangi hidup kita untuk bisa mengasihi sesama. Baru kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Biarlah pagi hari ini, di awal bulan Mei, bulan yang baru bagi kita semua, mari kita melangkah di dalam bulan ini dengan kasih yang murni. Kita memulai mengasihi diri kita dengan benar, mengasihi sesama kita, dan kita akan mengasihi Allah dengan sekuat tenaga kita. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu memberkati kita semua. Mari kekasih-kekasih kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan yang patut untuk dikasihi. Di dalam kasih-Mu Engkau rela menerima diri kami apa adanya. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami, sebagaimana Engkau telah mengasihi diri kami. Sebab dengan mengasihi sesama kami, sebagaimana yang seharusnya, barulah kami patut untuk disebut sebagai orang yang mengasihi Engkau. Oleh sebab itu, ampunilah diri kami apabila kami belum mengasihi orang lain seperti Engkau telah mengasihi diri kami.
mampukanlah kami untuk menerima orang lain seperti Engkau menerima diri kami. Di pagi hari ini, kembali kami menaikkan ucapan syukur dan pujian kami kepadamu. Karena kasih-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu bagi kami. Kami boleh melewati malam yang penuh dengan rahasia. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami ada karena anugerah-Mu. Bersyukur dan terima kasih sebab Tuhan sudah menuntun kami hingga ada pada bulan yang kelima di tahun 2022 ini. Biarlah sepanjang bulan ini ya Allah, kami mau melangkah dengan kebenaran-Mu di dalam mengasihi sesama kami, sehingga kami dapat mengasihi Engkau. Di dalam kasih-Mu, Engkau bersedia menuntun hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah diri kami dan berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Jadikanlah diri kami saluran kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga dengan demikian hidup kami dapat menjadi garam di tengah kehambaran dan terang di tengah kegelapan. Bapa, ampuni dosa dan salah kami, dan kami berserah sepenuhnya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali hamba berdoa memberkati seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun melimpah-limpah atas seluruh kehidupan kami, umat-Mu di wilayah Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon kasih-Mu turun bagi semua kami. Biarlah tuntunan kasih-Mu membawa kami berjalan di dalam kebenaran pada bulan Mei ini ya Tuhan. Di bulan yang baru ini, Tuhan berkati kami, tolong kami, ajar kami untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu. Dan kami mengandalkan kekuatan-Mu, mengamalkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh sungguh hidup dalam kebenaran menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan lingkungan hidup kami menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu pagi hari ini hamba berdoa memberkati keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamui, keluarga Ap, keluarga Kai Kaitoi, keluarga Krei, keluarga Uni Putih, keluarga Peter, keluarga Bai Baba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Manggaprau, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Bukor Piopel, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarofek, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Rorei, keluarga Wisan, keluarga Pondayar, dan semua para hamba-hamba Tuhan
yang ada di wilayah ini. Bapa, biarlah kasih-Mu turun melimpah-limpah bagi kami semua, sehingga hidup kami sungguh menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang di sekitar kami. Bapa, terima kasih, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan yang terbaik ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa, memberkati mereka yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Kasih-Mu melimpah-limpah, biar mereka juga boleh mengasihi Engkau dengan kekuatan daripada-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Bapa, memberkati mereka yang dalam keadaan lemah tubuh, yang sakit. Biarlah kuasa darah anak domba Allah turun bagi mereka, memberkati mereka, menyembuhkan mereka kembali. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berkata, sembuhlah Anda. Terima kesembuhan itu. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Berkati semua makan minum obat yang dikonsumsi oleh saudara-saudara hamba yang sakit. Tuhan berikan pemulihan, kesembuhan nyata bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa minta kasih Tuhan membalut luka hati mereka yang sedang sakit hati. Kebencian-kebencian yang ada di dalam hidup mereka, akar pahit yang mengganggu mereka, hamba cabut dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba minta kasih Kristus turun bagi mereka saat ini. Tuhan membalut luka hati mereka, pemulihan terjadi bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Allah, hamba tetap berdoa Tuhan memberkati semua pemirsa, para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa kepada hamba-Mu, Bapa Evangelis Donald Lolik Peter, yang berada di kota Manokwari, Ibu Eca Sada Upuya yang ada di Manokwari, Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura, Ibu Diana Devretes yang berada di kota Sorong, dan semua pemirsa dimanapun berada. Pagi hari ini Bapak hamba berdoa memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat, menjadi berkat bagi suami mereka, menjadi berkat bagi istri mereka, menjadi berkat bagi anak cucu mereka, menjadi berkat bagi orang tua mereka. Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan bawa langkah mereka menuju rumah Tuhan pada hari ini untuk bersekutu bersama-sama dengan tubuh Kristus pada bagian kami masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi maupun pada sore hari, online ataupun onsite. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Lebih daripada itu Tuhan, setiap ibadah yang kami rayakan bukan menjadi ibadah yang rutinitas, tetapi kami sungguh sadar bahwa kami butuh hadirat-Mu. Kehadiran-Mu yang memberikan damai kepada kami. Kehadiran-Mu yang memberikan kemenangan itu terus melimpah-limpah dalam hidup kami. Biarlah itu terjadi bagi semua gereja yang beribadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berikan cuaca yang baik, keadaan, keamanan, kenyamanan yang baik bagi semua kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami datang beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Sekali lagi hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjamah umat-Mu. Tuhan mengirim, membawa mereka melangkah untuk datang bersekutu bersama tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat waktu pagi hari ini. Hamba ucap syukur untuk semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.
Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pesan saya, mari kita bertindak melakukan firman Tuhan, bukan sekedar kita mendengar, tapi kita mendengarkan dan mengaplikasikan itu dalam hidup kita, sehingga kita boleh sungguh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kekasih Kristus, jangan berdiam diri. Pagi hari ini, saya mengajak, ayo kita melangkah menuju rumah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan keluarga-keluarga kita yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Tetap disiplin protokol dan tetap andalkan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.